Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Syahfiar dengan NIM 2001530028. Saya dari program studi Teknik Informatika dan Fakultas Teknologi Informasi dan Industri. Di sini saya ingin menjelaskan hasil dari skripsi saya yang berjudul Implementasi Super Enkripsi, Railfence, dan Auto Keykeeper untuk pengamanan data teks. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Eka Ardianto, Eskom MCS, yang telah membimbing dan mengarahkan saya selama proses pengerjaan skripsi ini. Yang pertama, saya jelaskan latar belakang dari penelitian ini. Data merupakan salah satu aset penting di era digital. Menjaga data dari akses pihak yang tidak berwenang adalah salah satu tantangan yang berat. Dengan banyaknya ancaman dan resiko terhadap keamanan data, sangat penting untuk menerapkan langkah-langkah perlindungan data yang efektif untuk memastikan keamanannya. Berbagai kasus pencurian dan pembobolan data terjadi karena kurangnya protokol keamanan untuk melindungi data yang dimiliki. Untuk dapat memastikan keamanan data, dibutuhkan suatu protokol yang dapat melindungi data untuk mengurangi kesempatan kepada pihak yang tidak berwenang melakukan pencurian dan pembobolan data. Salah satu protokol keamanan untuk melindungi data yang digunakan adalah kriptografi. Railfence Shipper merupakan salah satu algoritma kriptografi yang digunakan dengan teknik transposisi. Sementara Autokey Visionary Shipper merupakan algoritma yang menggunakan teknik substitusi. Di penelitian ini, harapannya dengan mengkombinasikan kedua algoritma tersebut dapat meningkatkan tingkat keamanan data secara signifikan. Kemudian adalah rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu seberapa efektif konsep super enkripsi dengan mengkombinasikan algoritma kriptografi Railfence Shipper dan Visionary Auto Keykeeper dalam mengamankan data teks dibandingkan dengan penggunaan algoritma kriptografi tunggal Railfence Shipper. Adapun tinjauan pustakanya, yaitu pada 5 penelitian terdahulu, penggunaan konsep super enkripsi selalu meningkatkan keamanan dari pengujian entropi dan avalanche effect. Nah, perbedaannya dengan penelitian terdahulu, penelitian ini adalah kombinasi algoritma kriptografi yang digunakan dalam super enkripsi, yaitu algoritma Railfence Shipper dan algoritma Visionary Auto Keykeeper. Dengan banyaknya variasi algoritma, tujuannya adalah mengevaluasi efektivitas kombinasi dari algoritma Railfence Shipper dan Visionary Auto Keykeeper dalam meningkatkan keamanan data. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru dalam dunia kriptografi dan menawarkan solusi perlindungan data yang lebih kuat dan efisien. Nah, berikut adalah metode penelitian yang digunakan. Di sebelah kiri adalah kerangka penelitiannya. Yang dimulai pertama adalah eksperimen algoritma Railfence, kemudian dilanjutkan dengan eksperimen konsep super enkripsi, dan yang terakhir adalah pengujian evaluasi. Nah, pada eksperimen algoritma Railfence Shipper yang pertama itu dapat dilihat adalah pengumpulan plain text atau data yang digunakan. Data yang digunakan di sini adalah astronomer telegram dataset yang tersedia di Kaggle. Yang pertama, plain text itu dihitung panjang dari plain text tersebut. Setelah panjangnya dihitung, kemudian kita gunakan rumus square root atau akar pangkat 2 dari panjang tersebut. Setelah mendapatkan hasilnya, maka jadilah key atau kunci yang digunakan dalam proses enkripsi. Setelah mendapatkan kunci tersebut, kita lakukan proses enkripsi dengan plain text tadi yang sudah disiapkan dan kunci yang telah dihitung. Nah, terjadilah proses enkripsi. Setelah itu mendapatlah ciphertext. Ciphertext tersebut pada eksperimen pertama, yaitu eksperimen algoritma Railfence, kita evaluasi menggunakan entropi dan avalanche effect. Nah, entropi dan avalanche effect ini didapatkan untuk membandingkan dari eksperimen
algoritma relevance dan eksperimen konsep super enkripsi. Setelah selesai eksperimen algoritma relevance, dilanjutkan dengan eksperimen konsep super enkripsi. Langkah awalnya itu sama, yaitu proses enkripsi algoritma relevance. Namun, ciphertext yang dihasilkan dari eksperimen algoritma relevance kita lanjut enkripsi menggunakan algoritma Vigenère Auto Keycipher. Dalam Vigenère Auto Keycipher ini kita membutuhkan kunci. Nah, kuncinya ini dihasilkan dari generating random key. Jadi kita membuat sebuah kunci random yang berukuran 16 byte. Setelah itu kunci random 16 bytes tersebut kita generate lagi menggunakan teknik Euler number sehingga menghasilkan sebuah kunci. Setelah menghasilkan sebuah kunci, dilakukanlah proses enkripsi menggunakan Vigenère Auto Keycipher. Setelah mendapatkan ciphertext, kita lanjutkan ke proses ketiga, yaitu evaluasi, di mana evaluasi masih menggunakan entropi dan avalanche effect yang membandingkan dari eksperimen algoritma relevance dan eksperimen konsep super enkripsi. Kemudian berikut adalah hasil penelitian dari eksperimen-eksperimen yang telah dijalankan. Dari 16 sampel yang diujikan, pada eksperimen relevance kita mendapat rata-rata sekitar 35% pada hasil pengujian avalanche effect. Sedangkan pada hasil pengujian super enkripsi, rata-rata avalanche effect yang didapatkan adalah 56%, di mana perubahan bit itu sudah sangat terasa pada eksperimen super enkripsi. Kemudian pada tabel sebelah kanan, hasil pengujian entropi pada eksperimen relevance dapat dilihat bahwa rata-ratanya pada angka 4,9. Sedangkan pada eksperimen super enkripsi, entropi yang dicapai dapat mencapai angka 7, di mana angka 7 itu hampir mendekati angka 8 yang merupakan angka maksimal dari entropi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil eksperimen yang lalu, konsep super enkripsi yang mengombinasikan algoritma relevance cipher dan auto keycipher meningkatkan keamanan data dengan nilai entropi rata-rata 7,1418, menunjukkan keacakan yang sangat tinggi yang hampir mencapai angka 8. Nah, selain itu, pengujian avalanche effect pun mendapatkan hasil rata-rata tadi 56,41%, yang menunjukkan perubahan besar pada output enkripsi dari perubahan kecil pada input. Hasil ini membuktikan bahwa konsep super enkripsi memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap serangan kriptografi dibandingkan penggunaan algoritma tunggal, sehingga membuat hasil enkripsi sulit dikenali atau ditebak. Kemudian adapun saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu untuk pengembangan selanjutnya disarankan untuk menguji kombinasi algoritma kriptografi yang berbeda. Tujuannya untuk memperkuat tingkat keamanan dari algoritma yang mungkin sudah mulai ditinggalkan atau mungkin juga dianggap kurang aman. Dengan mencoba berbagai kombinasi algoritma, diharapkan dapat ditemukan metode yang lebih kuat dan aman untuk melindungi informasi. Selain itu, pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan dengan aspek lain seperti analisis kinerja. Pada penelitian ini, kinerja yang dihitung adalah dari entropi dan avalanche effect. Mungkin pada penelitian selanjutnya dapat dihitung juga efisiensi waktu yang didapatkan. Apakah penggunaan super enkripsi dapat mengefisiensi waktu yang digunakan dalam proses enkripsi atau mungkin lebih lama dibandingkan dengan proses enkripsi tunggal. Nah, yang kedua,
uji coba menggunakan data lain. Nah, data yang digunakan pada penelitian ini adalah data teks. Selanjutnya, mungkin dapat dilakukan pengujian pada data-data lain seperti citra, atau video, atau mungkin suara, untuk memastikan bahwa konsep super enkripsi ini dapat berjalan pada data yang lain. Nah, dan yang ketiga atau yang terakhir, melakukan pengujian terhadap serangan kriptografi. Evaluasi yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan entropi dan avalanche effect, namun tidak menggambarkan secara nyata bahwa enkripsi menggunakan super enkripsi tersebut dapat menahan serangan kriptografi secara nyata. Maka itu dilakukan pengujian terhadap serangan kriptografi mungkin pada penelitian selanjutnya itu sangat diperlukan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan skripsi saya. Terima kasih pada semua pihak yang terlibat dalam pengerjaan skripsi ini. Saya undur diri, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.